Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, usaha bisnis pelayanan sama Tuhan. Mengadu sama Tuhan, doa sama curhatkan sama Tuhan. Saudaramu sekalipun curhat sama Tuhan. Selama Bapak Ibu. Urusan jodoh pun saya pertama curhat sama Tuhan, bukan sama orang tua saya. Karena Tuhan senang kau mendengarkan curhatan kita. Jangan simpan sendiri. Ya ujung-ujungnya nanti apa? Meledak. Karena kan kita simpan sendiri dalam hati. Kalau ada solusi masih puji Tuhan, haleluya. Simpan sendiri pun ada solusi. Ujung-ujungnya apa? Naik darah tinggian. Ujungnya apa? Istri anak kita semprot. Karyawan. Tidak marah-marah. Padahal sudah ada saluran untuk mengekspresikan semua tekanan persoalan pergumulan itu. Curhat sama Tuhan. Jangan ke media sosial, jangan ke orang lain. Kita ini hamba-hamba Tuhan harus ingatkan ini ya. Bagi kita para kaum pria. Kalau ada perempuan jemaat kita yang curhat, jangan dengar sendiri. Dorong dia supaya curhat kepada istri kita. Nanti supaya tidak korsleting. Sebaliknya, para ibu-ibu nih, kalau ada suami-suami mau curhat, ya arahkan. Dia cari hamba Tuhan untuk menjadi tempat dia curhat. Bahkan arahkan dulu dia curhat sama Tuhan deh. Sebelum kepada sama kita manusia. Supaya apa? Supaya tidak korslet. Nanti kebakaran. Ini penting. Hal yang sama saya berlakukan juga. Ya, Pak Tony boleh nggak curhat? Perempuan. Boleh, tapi ke istri saya ya. Oh enggak, tapi saya mau curhat sama Pak Tony aja. Karena kalau ke Pak Tony itu langsung dapat solusi. Iya, ke istri saya aja dulu. Nanti istri saya pasti nyampein kok. Dan solusi dari saya akan pasti sampaikan nanti ke istri saya. Tapi selalu saya ajak mereka. Kamu sudah curhat belum sama Tuhan? Ah, belum Pak. Curhat dulu sama Tuhan. Kalau kau sudah curhat sama Tuhan, boleh curhat sama istri saya. Ini penting loh Bapak. Karena si polisi kan tidak mengenal ruang, waktu, dan tempat. Di gereja pun, orang bisa didorong untuk berbuat dosa. Di pelayanan pun, orang bisa juga diadu domba. Kan itu banyak terjadi kan Bapak Ibu. Ya, di dalam gereja sekalipun, orang juga bisa disuruh apa? Berzina. Nah, ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Apapun. Mendorong kita, ayolah. Semakin bertambah hari, minggu, bulan, tahun ini diberikan Tuhan, tahun kehidupan diberikan Tuhan kepada kita. Ayolah Bapak Ibu, kita harus makin lebih baik di hadapan Tuhan. Karena kita ratapan mendorong kita untuk introspeksi diri, evaluasi diri. Akui di hadapan Tuhan setiap dosa dan kesalahan. Tapi jangan hanya berhenti mengakui, tapi juga tobat. Apa arti tobat? Metanoia. Artinya Pak, berbalik atau kembali kepada Tuhan. Hati, pikiran, perasaan, atau totalitas hidup kita. Aplikasi praktis daripada kita ratapan ini juga menolong kita, mengingatkan kita. Seberapa berat pun persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi di tahun yang baru ini. Tetaplah ingat janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang pernah kita alami, rasakan di tahun yang silam. Ingat kembali, tarik kembali. Untuk mengingatkan kita pertolongan Tuhan yang sama di tahun ini sama. Tidak pernah berlalu begitu saja. Tetapi pasti ada buat kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita belum lulus sempurna di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sudah bertobat. Artinya proses pembentukan Tuhan bagi kita, orang percaya, orang beriman, hamba Tuhan, masih akan terus berlangsung
selama kita hidup di dunia ini. Kecuali kalau kita sudah dipanggil itu. Kamis yang lalu waktu kami persekutuan di antara para pengusaha, ada yang curhat begini. Apa ini bisnisnya, perusahaannya bergerak di bidang percetakan. Pak Tony, di bulan Desember yang lalu saya punya pergumulan berapa. Dia hamba Tuhan juga, pengusaha plus hamba Tuhan. Dalam 1 minggu, saudara, dia mengalami 2 kali peristiwa kecelakaan. Kecelakaan yang pertama, dia ditabrak oleh pasangan suami istri sampai dia terlempar jauh dari motornya. Tapi orang yang nabrak itu tidak luka sedikit pun. Di minggu yang sama, dia lagi ngantar barang kliennya. Lagi-lagi dia ditabrak orang yang mabuk sampai terlempar jauh. Luka peristiwa tabrakan pertama belum sembuh. Ditambah lagi dengan datangnya luka dalam peristiwa tabrakan yang kedua. Dia bilang, Pak Tony, sebelum saya berangkat, saya selalu berdoa, Pak. Baca firman Tuhan, Pak. Dan saya nggak pernah ngebut, Pak. Saya tahu orangnya sangat super hati-hati. Tapi mengapa, Pak, ya masih terjadi? Saya bilang, kita sering lupa Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan setiap orang yang terpanggil. Konteks ayat itu bagi orang percaya. Kan dikatakan di sana bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Itu konteksnya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin Alkitab, rajin melayani. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan masih bisa mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Termasuk yang Bapak alami tadi, ditabrak orang. Itu bicara masalah kedaulatan Tuhan. Dan pasti Bapak Ibu bertanya, tapi kan Pak Tony, saya sakit loh Pak. Lalu kan firman itu katakan mendatangkan kebaikan. Di mana kebaikan Tuhan? Di situ Pak Tony. Saya sakit. Dua kali. Minggu yang sama pula. Saya mau tunjukkan kebaikan Tuhan. Lewat apa yang Bapak alami. Bapak masih hidup gak? Tolong jawab pertanyaan saya. Bapak masih hidup gak? Iya masih lah Pak Tony. Ini satu bukti. Kebaikan Tuhan. Sekalipun Bapak ditabrak berturut-turut dalam 1 minggu. Bapak masih dikasih hidup oleh Tuhan. Bukankah ini kebaikan Tuhan? Bapak sudah makin bertambah sehat setelah peristiwa tabrakan itu. Puji Tuhan Pak Tony. 99% saya sudah makin bertambah sehat. Itu bukti kebaikan Tuhan. Artinya apa? Tidak pernah sekonyong-konyong Tuhan izinkan kita mengalami proses pembentukan itu. Tanpa disertai penyertaan pertolongan dari Tuhan. Lulus. Hamba Tuhan Paulus. Hidup hanya untuk Injil Kristus. Sampai matinya sekalipun di penjara. Hamba Tuhan loh. Masih kok mengalami. Apalagi kita. Apalagi kita. Bapak Ibu, saudara. Hidup kita belum sempurna total. Maka untuk menyempurnakan hidup kita total di hadapan Tuhan, baik karakter totalitas hidup, proses itu masa kita alami selama hidup di dunia. Karena di surga tidak ada lagi proses pembentukan, tidak ada lagi proses pengubahan. Orang yang masuk ke surga itu nanti yaitu kita, orang-orang yang sudah sempurna total dalam semua hal. Yang berikutnya, sakitnya, pedihnya, proses pembentukan yang kita alami di dunia ini. Tuhan bilang dalam firman Tuhan,
tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang akan kita dapatkan di surga nanti. Inilah juga yang menjadi sekaligus aplikasi praktis dari kita ratapan. Tuhan Yesus memberkati.